Mari mengheningkan cipta atas hilangnya mesin V8 terbaru di Mercedes AMG C63 SI Performance. Udah, yuk bahas. ini Mercedes AMG C63 SI Performance yang baru. Namanya panjang, tapi ceritanya juga panjang. Jadi C63 yang dua generasi sebelum ini, generasi W204 kan pakai mesin 6200 cc, biarpun ditulisnya 6.3, V8 NA. Ke generasi selanjutnya 4000 cc V8 twin turbo, tapi tetap V8. Sekarang udah kapasitasnya kecil jauh, pistonnya berkurang separohnya. Ya, ini mesin 2000 cc 4 silinder turbo. Turbonya pun ngurang satu. Tapi yang ini hybrid. Jadi sebenarnya waktu bikin C-Class generasi ini W206, Mercedes sudah bilang mesin terbesar di mobil ini akan jadi tetap 2000 cc, termasuk si C63 ini. Tapi dibanding sama C300 gitu-gitu, ini 2000 cc 4 silinder plug-in hybrid. Dan Mercedes pakai simulasi atau mesin simulasi yang sama untuk mobil ini, sama dengan Mercedes AMG One. Itu hypercar yang pakai teknologi dan mesin F1 dari Mercedes-Benz. Nah, dari mesin 2000 cc ini, sebenarnya ini adalah mesin yang sama dengan Mercedes AMG A45S. Tapi posisinya dibalik. Jadi, kalau A45 kan mesinnya begini, si C-Class diputer karena dia penggerak roda belakang. Sebenarnya penggerak roda belakang, tapi karena ini versi AMG, dibikin jadi all-wheel drive. Ini adalah teknologi 4MATIC Plus, bukan AWD biasa. Selain itu, mobil ini si C63 juga pakai teknologi electric turbocharger. Gimana? Jadi kalau turbo pada umumnya dia mengandalkan putaran dari gas buang, exhaust, buat nge-spool, buat ngasih boost, ini dia pakai tenaga listrik. Jadi responnya lebih cepat, lag-nya lebih minim, tenaga lebih gede. Dan ini adalah teknologi yang identik dengan di mobil F1 Mercedes AMG W15. Jadi kalau kita beli mobil ini, kita bisa berasa jadi George Russell sama Lewis Hamilton di tim Mercedes AMG Petronas yang udah 8 kali juara konstruktor sebelum direnggut oleh Banteng Me, Red Bull. Dan bicara soal F1, tadi kan gue bilang kalau dia ini pakai teknologi hybrid. Tapi bukan EQ Boost, melainkan benar-benar sebuah mobil plug-in hybrid. Jadi baterai lumayan gede, sekitar 6,1 kWh. Dan kalau kalian penasaran, ya dia bisa jalan pakai tenaga listrik aja, tapi cuma 15 km aja. Karena sistem hybrid di sini, ini bukan buat irit-iritan. Ini bukan Yaris Cross, ini bukan Kijang Zenix, bukan Nissan Kicks segala macam. Ini Mercedes AMG. Hybridnya buat performance. Makanya mobil ini dia bisa dari 0 ke 100 dalam 3 detik aja. 3 detik. Dan top speed sekitar 270 km per jam. Plus, kalau kalian penasaran tenaganya, mesin ini dari mesin bensinnya aja ya, dari mesin turbonya, dia bisa punya tenaga sekitar 480 horsepower. Dimana itu upgrade banget dibanding mesin A45S yang jadi basic dari mobil ini. Dan ngomong-ngomong mesin, dia tetap ya one man, one engine. Yang ini dirakit sama Rijat ya gitulah. Dan nggak cuma itu, tadi kan gue bilang dia mobil hybrid, ada satu motor listrik di roda belakang yang bisa ngasih ekstra tenaga. Kalau di total, mobil ini punya tenaga 680 tenaga kuda, gede banget. Sebagai gambaran, Lamborghini Huracan tenaganya kalah sama mobil ini, kalah. Dan torsinya 1020 Nm, torsi truk di sedan ini. Tapi ada penaltinya. Jadi kalau dibanding sama beberapa AMG C63 yang dulu-dulu, ini adalah salah satu mobil yang berat. Beratnya bisa sekitar 2,2, 2,3 atau 2,4 ton. Kenapa berat? Karena ada baterai dan elektrik motor tadi. Jadi kalian boleh sebutin SUV leather frame yang terkenal di Indonesia, mobil ini lebih berat daripada SUV leather frame yang populer di Indonesia. Berat banget ya segitu. Dan kalau kalian penasaran, dari mesin turbonya ini, dia bisa menggerakkan roda depan dan belakang, demikian juga motor listriknya. Jadi, motor listriknya bisa gerakin roda belakang dan depan secara berbarengan atau individual dari mesin turbonya. Dan nggak cuma itu, kalau biasanya mobil listrik atau hybrid itu nggak punya gearbox, di motor listrik bagian belakang itu ada gearbox 2 percepatan. Oke, jadi kalau bicara mesin mungkin emang sangat berbeda sama C63 yang lama. Tapi kalau dari penampilan, kita masih bisa merasakan aura gahar mobil ini seenggaknya dari penampilannya. Misal dari body kit depan, grillnya pakai grill Panamericana, terus body kit AMG yang sporty. Dan di bagian depan itu sebenarnya nggak identik-identik amat sama C-Class yang reguler. Fender kanan kiri lebih lebar dan dia pakai pelek AMG yang di sini kayak
kayak pelek aero di mobil hybrid atau listrik ya. Tapi ini lumayan keren sih. Dan untuk ban standar dia pakai ban Michelin Pilot Sport 4S. Dan ada tulisan Turbo E-Performance di kedua fendernya. Dan di kap mesin itu ada ventilasi, tapi itu bukan buat masukin udara ke mesin, melainkan buat buang udara panas dari mesin, biar area mesin itu nggak overheat. Lanjut lagi, ada kamera 360 yang kayak gini nggak usah dibahas lah di mobil performance kayak gini. Panoramic sunroof, dan ada logo Mercedes kalau misalnya kita buka pintunya di kedua pintu depan. Dan karena ini sebuah AMG beneran 63, kalipernya AMG dengan warna merah dan ini rotor atau piringan cakramnya itu dia udah drilled meskipun dia bukan karbon seramik. Gede banget. Ini mungkin cakramnya aja bisa segede pelak-pelak mobil-mobil 500 atau 600 jutaan nih. Tadi kita bilang kalau mobil ini adalah mobil plug-in hybrid. Jadi dia bisa isi bensin, tutup bensin ada di sebelah kanan sana, dan bisa juga dicas. Nah, di sini ada tutup casannya ya, dan kalau kita buka, dia cuma AC charging, jadi dia nggak bisa fast charging. Tapi normal buat sebuah plug-in hybrid. Jadi kalau kita colok misalnya ke wall charger yang mungkin 7,7 kW atau 11 kW, baterainya kurang dari sejam udah penuh. Ya iyalah mobil plug-in hybrid yang baterainya cuma 6,1 kW, jadi baterainya nggak gede, tapi ngecasnya juga cepet. Dan baik lagi, cuma bisa jalan 15 km on electric power, dan hybridnya bukan buat irit-iritan, buat kenceng. AMG. Dan mobil ini udah pakai 4-wheel steering. Jadi roda depan dan belakang itu bisa belok. Roda belakang itu beloknya sekitar 2,5 derajat dan dia adaptif. Jadi kalau kecepatan rendah, roda depan sama belakang itu beloknya berlawanan biar beloknya makin patah, manuver makin enak. Tapi kalau kecepatan tinggi, roda depan sama belakang itu beloknya ke arah yang sama biar mobil ini makin stabil. Karena berat juga sih. 2,4 ton. Di belakang yang bedain C63 ini sama C-Class biasa adalah ini ada ducktail di belakang dan tulisan C63S-nya di sebelah kanan sana itu ada list merahnya karena dia e-performance. Dan kebiasaan Mercedes, knalpot palsu. Dan nih ya, gue udah bilang kalau mobil ini pakai mesin 2000 cc 4 silinder plug-in hybrid. Dibanding sama C63 yang lama yang kita pernah bawa di Malaysia, terutama C63 Black Series, itu kan suaranya gahar banget nih. Coba dengerin dulu. Gahar kan? Bandingin sama yang satu ini. Bagaikan langit dan bumi. Dan sedikit trivia ya, dulu bos AMG namanya Tobias Morse, itu dia bertanggung jawab atas model-model V8, misalnya kayak C63, E63, terus AMG GT, AMG GTR, AMG GT Black Series, segala macam, pokoknya mesin V8 atau V12. Nah, waktu proyek mobil ini muncul, si C63 plug-in hybrid ini, Tobias Morse keluar dari Mercedes ke Aston Martin. Ya mungkin disuruh buat ngurusin karyawan tetap Aston Martin kali, Lance Stroll. Di bagian dalam, karena gimana pun juga ini adalah sebuah C-Class, kita dapat dashboard yang sama, dan karena ini C63 kita fokus ke perbedaannya aja. Pertama, trim di sini ala carbon fiber, dan kita dapat jok semi bucket dari AMG. Meskipun kalau pengen jok yang lebih sporty atau racing lagi, ada pilihannya, tapi yang ini juga udah cukup buat harian dan juga track day kadang-kadang. Tapi yang paling jelas adalah setir dari AMG. Nah, bedanya sama setir di AMG lain adalah dua puter-puteran di kiri sama kanan yang lengkap dengan layar sentuh. Pertama kita bahas yang sebelah kiri. Di sini buat ngubah mode berkendara, dan mobil ini punya mode berkendara yang banyak banget. Ada comfort, slippery buat jalanan licin, individual, jadi kalau kita mau custom kayak mesin suspensi, terus stability control gitu-gitu, dan ada juga battery hold. Jadi kalau kita pakai mode ini, baterainya bakal nahan di level tertentu biar kita bisa pakai baterainya nanti-nanti. Ada juga EL alias electric only, cuma 15 km, ingat. Tapi ini hybrid performance, bukan hybrid irit-iritan. Ini bukan Zenix ya. Dan ada juga S, itu Sport, Sport Plus, sama Race. Nah, di mode Race ini benar-benar keluar semua 680 tenaga kudanya. Tapi, perhatiin juga, kalau misalnya baterai lagi nggak penuh-penuh amat, atau mungkin baterai lagi panas, kita nggak dapat 680 tenaga kuda. Jadi, untuk melindungi baterainya, dia akan mengurangi tenaga listriknya. Jadi, kadang-kadang, mobil ini nggak ngeluarin 680 tenaga kuda, tapi cuma sekitar 480-an. 480 itu cuma dari mana coba? Aneh-aneh aja gue. Nah, di sebelah kiri sini kita bisa ngatur kayak misalnya suspensi, transmisi, stability control, dan suara palsu. Ya,
Mercedes tahu kalau misalnya mesin 2000 cc 4 silinder itu suaranya nggak merdu-merdu amat dan tidak menggugah. Makanya mereka enhance atau mengamplify suara palsu dari speaker-speaker bermaster di sini. Jadi sebenarnya ini bukan suara palsu juga, jadi suara asli tapi dibikin lebih keras lagi gitu. Dan jujur aja, nggak bikin adrenalin gimana terpompa banget kok, enggak. Gimana juga mesin 4 silinder itu suaranya nggak gimana banget, kecuali kalau misalnya kalian pabrikan Italia, misalnya kayak Abarth atau Fiat gitu, itu kalau bikin mesin 4 silinder suaranya merdu banget. Entah kenapa cuma Italia yang jago untuk urusan kayak gitu ya. Dan di sini ada touch panel gitu-gitu, dan dia punya desain instrumen super sport yang beda sama AMG yang dulu. Jadi kalau AMG yang dulu kan dia cuma lingkaran, tachometer lingkaran ya, speedometer digital, sama itu bentuknya keren banget. Sekarang tachometer itu kayak kurva di kanan kiri yang kalau kita bejek gas itu dia tachometer dari tengah ke luar. Agak aneh, gue lebih suka yang lama tapi well, ya begitulah. Dan karena ini AMG beneran, dia punya aplikasi track pace yang tertanam di MBUX-nya. Jadi kalau kita buka, kita bisa ngukur drag race pakai mobil ini. Dia ada timernya. Dan dia juga nyimpan beberapa daftar sirkuit-sirkuit terkenal. Jadi kalau kita lihat di sini ada kayak AMG Speedway, terus misalnya kayak Catalunya, Spa di Belgia gitu ya, Laguna Seca, Nürburgring ada, bahkan Shanghai, sirkuit Shanghai itu ada. Yang nggak ada adalah Sentul dan Mandalika. Tapi Sepang aja nggak ada lah di sini. Oke, jadi kalau misalnya kita mau lihat lagi di MBUX-nya, nggak cuma itu, dia ada menu performance. Dan kita bisa lihat kayak berapa tenaga bensin yang keluar, listrik yang keluar, terus gas sama remnya gitu-gitu. Dan kita juga bisa lihat arlojinya. Tapi kalau Mercy lama kan ada jam analog di tengah dan itu benar-benar klasik, elegan banget. Di sini jamnya jadi di layar sentuh. Kenapa sih semua harus layar sentuh sekarang? Capek banget dah. Dan karena ini sebuah sistem MBUX ya, AC-nya ada di layar sentuh dan untungnya dia selalu on display, jadi kita nggak bingung-bingung, tapi akan lebih baik kalau tombol biasa. Jok elektrik dengan pemanas, nggak ada pendingin, spek yang aneh. Kamera 360, wireless charger, cup holder, USB Type-C, ada juga USB di sini, dan ambient light yang banyak warnanya seperti khas Mercedes C-Class pada umumnya. Kalau ruang belakang ya kurang lebih sama kayak C-Class pada umumnya, tapi bagasinya nih kena penalti dari sistem hybridnya. Karena ada baterai dan motor listrik di belakang, bagasinya itu jadi ada gundukan yang gede dan mengurangi kapasitas bagasinya. Menguranginya itu mengurangi banget. Jadi kalau C-Class yang biasa itu lebih praktis, ini lebih tidak praktis. Ya, kompensasi sistem hybrid 2,4 ton. Oke, jadi sebagai penutup, mobil ini harganya sekitar 2,8 miliar rupiah sebelum pajak. Jadi dengan pajak anggaplah sekitar 3 miliar ya. Jadi gimana sih C63 baru ini? Mungkin kalian bisa tebak ya, kalau misalnya gue agak sedikit kecewa sama mobil ini. Mungkin gini deh, kalau misalnya Mercedes C63 yang lama itu adalah sudah terkenal sebagai cara yang paling terjangkau, bukan murah ya, terjangkau untuk menikmati kegilaan mesin V8 dari Mercedes-Benz di bodi yang cuma sekecil C-Class. Dan itu udah bertahan dari C55, C63, C63 yang sebelum ini juga, dan sekarang jadi 2000 cc 4 silinder turbo. Meskipun gue yakin Mercedes menghabiskan sangat banyak dana dan waktu untuk mendevelop mobil ini sebagus mungkin, karena mungkin di sini mereka pengen showcase teknologi hybrid F1 mereka, dan gue yakin mobil ini akan lebih kenceng daripada C-Class yang lama, dan bukan cuma sekedar lebih kenceng, jauh lebih kenceng karena pakai teknologi hybrid. Tapi gue bertanya, apakah ini benar-benar mobil yang mereka ingin bikin? Apakah ini mobil yang terpaksa mereka harus bikin demi memenuhi regulasi emisi dan efisiensi, biar mereka nggak kena penalti berupa hukuman atau denda dari regulasi Uni Eropa? Ya, tapi apapun itu tetap aja gue lebih suka mengheningkan cipta atas hilangnya mesin V8 Mercedes di C-Class. Jadi kalau kalian punya C55 di W203 atau C63 yang W204 atau 205, jangan dijual, itu harganya bakal naik. Ya, untuk yang plug-in hybrid ini, ya gue yakin lebih kencang, mungkin juga ada benefitnya, bisa electric only, tapi pendekatannya tuh beda. Jadi kalau C63 dulu tuh kayak Bruce Banner sama Hulk, ini lebih kayak Tony Stark sama Iron Man. Dua-duanya superhero, tapi punya pendekatan yang sangat berbeda satu sama lain. Good luck. Oke, jadi itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.